Selamat sore teman-teman semua. Selamat Selamat sore. sore. Selamat sore. Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom sore ini. Jadi pertemuan kita sore ini untuk membahas mengenai dengan pengerjaan makalah kita. Jadi di sini teman-teman diminta untuk saling mengkoreksi kesalahan dari teman-teman yang lain sehingga untuk pertemuan berikutnya bisa ada perubahan dan bisa direvisi makalahnya. Mungkin saya persilahkan kepada teman Lola Hayon. Di sini teman ingin mengkoreksi makalah punyanya siapa, sebutkan namanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau koreksi makalahnya teman Maria Yosefina Ermen. Jadi yang menurut saya baca di dalam makalah teman Yosefina Ermen itu di latar belakang cara pengerjaannya itu tidak mengikuti struktur yang sudah diberikan oleh Ibu. Terus kalau bisa ditambahkan dengan solusi lagi supaya lebih bagus gitu. Sekian dari saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain. Oke, terima kasih teman Lola untuk komentarnya kepada teman Yosefina Ermen. Diharapkan untuk teman-teman yang makalahnya di komentar mencatat komentarnya sehingga pada pertemuan berikutnya bisa diperbaiki isi makalahnya. Mungkin dari teman-teman semua masih ada lagi yang ingin berkomentar mengenai makalah teman Yosefina Ermen, saya persilahkan. Saya mungkin kalau menurut saya itu mungkin dalam pengerjaannya itu seperti yang teman Lola omong tadi itu harus sesuai dengan strukturnya gitu. Dan usahakan itu harus berdampak pada dia itu harus punya dampak pada pendidikan gitu. Gitu teman. Oke, terima kasih kepada teman Veronica Osari yang sudah memberikan komentar. Mungkin masih ada lagi, saya persilahkan. Mohon maaf teman Ange, di sini saya ingin menjelaskan mengenai masukan atau pendapat yang diberikan oleh teman-teman tadi. Ya, saya persilahkan. Jadi tadi kalau tidak salah teman Lola itu mengatakan nanti perlu ditambahkan dengan solusi. Nah, mungkin bisa dilihat di bawah itu yang di bagian di pembahasan di bab 2 itu saya ada memberikan solusi di situ. Kan saya punya kemarin itu tentang TikTok, teman, pengaruh TikTok. Nah, di situ saya ada pengaruh TikTok terhadap pendidikan. Jadi di situ saya ada memberikan solusi mengenai mungkin lebih ke arahnya kepada orang tua dulu. Perhatian dari orang tua seperti apa itu nanti baru di apa lagi. Kemudian kalau yang teman Vera tadi bilang harus ada kaitan dengan pendidikan, menurut saya punya itu sudah ada kaitan, tapi mungkin agak tidak terlalu apa. Tapi saya punya itu kemarin berkaitan dengan pendidikan karakter dari remaja sekarang begitu. Jadi saya kembalikan dan untuk masukannya saya terima dan siap saya perbaiki. Terima kasih teman. Baik, terima kasih teman Yosefina Ermen untuk tanggapannya. Di sini saya juga sedikit memberikan masukan terkait dengan makalah teman Yosefina Ermen. Namun masukan dari saya ini lebih kepada kaidah penulisannya. Yang pertama itu menurut saya teman mungkin lebih memperhatikan seperti spasi ataupun paragraf-paragraf baru. Kemudian seperti misalnya misalnya di poin kedua itu atau bab 2 itu pembahasan itu sudah betul tulisannya kapital semua, namun memulai dengan A, B, C dan seterusnya diharapkan misalnya kalau A di atas sudah huruf kapital semua, maka B dan C pun begitu. Kan saya lihat kurang rapi begitu. Terus dalam makalah teman Yosefina, saya melihat daftar pustakanya itu banyak sekali gitu.
mungkin ada hampir 10 lebih kalau tidak salah. Namun isinya itu hanya sedikit. Itu yang patut dipertanyakan begitu. Mungkin itu saja dari saya. Apakah mau ditanggapi balik ataukah kita membahas makalah yang berikutnya? Baik teman, terima kasih atas masukan yang diberikan. Jadi kalau dari saya tadi sudah cek, saya punya makalah itu biasanya kan misalnya seperti yang dijelaskan tadi, mungkin saya akui memang kaidah-kaidah penulisan itu belum benar, tetapi yang biasanya itu kalau misalnya pembahasan kan biasanya di bab 2 itu kan ada pembahasan kemudian pembahasan, kemudian itu ada yang biasa kayak 2.1 karena itu kan terusan dari bab 2, berarti 2.1, 2.2 kan itu sudah menjawab dia punya rumusan masalahnya. Jadi mungkin kaidah penulisannya belum jelas, nanti saya akan apalagi memperjelas lagi. Terima kasih untuk masukannya saya terima teman. Oke, terima kasih kepada temannya Sevina Ermen. Teman-teman yang lain, apakah sudah cukup masukan untuk makalah temannya Sevina Ermen ataukah masih ada yang harus kita beri masukan lagi ataukah sudah cukup? Saya persilahkan kepada teman-teman. Sudah teman, kayaknya yang saya baca tadi malam juga kayaknya masalahnya itu hanya itu saja. Oke, terima kasih. Jadi baik, jika kita sudah membahas mengenai makalah teman Yosefina Ermen, sekarang kita membahas mengenai makalah dari teman Maria Adriana Besin. Kepada teman-teman yang ingin berkomentar, saya persilahkan. Saya teman. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya tadi malam sudah melihat makalah yang dibuat oleh teman kita Maria Adriana Besin. Jadi kalau menurut saya topiknya itu kan tentang Crazy Rich. Ini Indra Kensto tentang binomonya. Jadi di situ menurut saya dia sudah sesuai dan ada kaitannya dengan pendidikan karena kan kemarin yang dituntut itu yang kasus yang sedang trending dan sekarang itu menurut saya sudah itu kasus sudah sangat trending, tetapi di sini mungkin teman Maria Adriana Besin itu lebih fokusnya ke pendidikan lagi, lebih fokus lagi, maksudnya lebih kalau ibaratnya itu masih jauh, tetapi kalau bisa diperdekatkan lagi supaya buat apa begitu. Kemudian yang kedua di situ makalahnya itu daftar isinya itu belum ada, jadi saya mohon itu termasuk dalam kaidah penulisan. Jadi mungkin teman nanti bisa menambahkan daftar isinya. Jadi kalau dari saya itu saja, yang lain semuanya sudah pas dan sudah bagus. Terima kasih teman. Baik, terima kasih kepada teman Yosefina Ermen. Mungkin kepada teman-teman lain, apakah merasa masih ada kekurangan dari makalah teman Adriana Besin? Saya persilakan untuk berkomentar. Baik, pada teman-teman mungkin masih ada yang mau ditambahkan dari kekurangannya makalah teman Adriana Besin, saya persilakan. Baik teman-teman semua, mungkin saya juga merasa bahwa makalah teman Adriana Besin ini sudah bagus, namun kekurangannya itu mungkin lebih banyak di kaidah penulisannya. Ada beberapa part yang ditinggalkan seperti daftar isi dan lain-lain. Mungkin teman Adriana Besin bisa melengkapinya. Mungkin itu saja sih dari saya. Pada teman-teman yang lain, apakah untuk Adriana Besin ini sudah pas atau bagaimana? Sudah pas teman. Pas. Oke, baik. Terima kasih. Mohon teman Adriana Besin mungkin bisa menulis komentar-komentar dari teman-teman sehingga kedepannya bisa melakukan revisi atau perbaikan. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman untuk berkomentar mengenai makalah dari teman Ana Yohanesta Lulahayon. Waktu dan kesempatan saya berikan. Saya teman.
Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya tadi sudah membaca makalah dari teman kita, Ana Yonista Lolahayon. Di sini di latar belakangnya itu tidak menjelaskan secara keseluruhan, karena setahu saya kan di latar belakang tuh kita harus mencantumkan dia punya keseluruhan dari, maksudnya poin-poin penting dari isi makalah. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah kemarin kan Ibu sudah memberikan piramid, toh itu yang sesuai, maksudnya sesuai dengan dia punya susunan pembuatan makalahnya. Jadi kalau dari saya memang masalahnya itu sudah bagus, sudah sangat tepat, ada kaitannya dengan pendidikan, tetapi belum sesuai dengan aturan atau sesuai dengan cara yang teratur yang diberikan oleh Ibu kemarin, oleh Ibu dosen kemarin. Kalau menurut saya mungkin teman Lola nanti bisa memperbaiki itu dan mengurutkan sesuai dengan piramid yang sudah diberikan oleh Ibu dosen kemarin. Jadi kalau dari saya itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada teman Yosefina. Mungkin masih ada tanggapan dari teman-teman lain, saya persilahkan. Kalau menurut saya makalahnya, koreksi untuk makalahnya teman Lola itu seperti yang teman Yosefina omong tadi, tidak beda jauh. Jadi mungkin teman Lola bisa memperbaikinya dengan baik. Baik, terima kasih. Diharapkan kepada teman Lola untuk mencatat beberapa masukan dari teman-teman sehingga kedepannya bisa melakukan perbaikan. Saya minta bicara, Ange. Saya minta bicara, teman Ange. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin memberi masukan. Suaranya tidak dengar. Suaranya. Kepada teman Maria Besin, suaranya tidak kedengaran. Mohon maaf teman Maria Besin, suaranya tidak kedengaran. Suaranya terlalu kecil. Oke, baik teman-teman, mohon maaf tadi sedikit ada kendala di jaringan. Mungkin kita langsung saja melanjutkan diskusi kita. Jadi tadi sudah banyak masukan dari teman-teman mengenai dengan makalah teman Yonista Lolahayon. Kepada teman Yonista diharapkan untuk bisa mencatat masukan dari teman-teman, kritikan sehingga kedepannya bisa ada perbaikan dan ada perubahan. Untuk selanjutnya, di sini masih ada 2 orang yang makalahnya belum dikomentar. Waktu selanjutnya persilakan kepada teman-teman untuk berkomentar mengenai makalah saya sendiri. Waktu dan kesempatan saya beri. Maaf, sebelumnya ini komentar makalahnya siapa? Soalnya jaringan tidak jelas. Oh iya, mohon maaf. Sekarang waktu untuk berkomentar makalah saya sendiri, Anggi Berta Apelinia Go'o. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, di sini saya akan memberikan komentar kepada makalah teman Anggi Berta. Tadi malam saya baca, kebetulan di makalahnya teman Anggi Berta itu sepertinya tidak ada dampak terhadap pendidikannya. Ini kan kita diharapkan kasus itu kan harus ada dampak terhadap pendidikannya. Terus cara pengerjaannya teman juga itu lebih ke proposal secara umum. Teman tidak terlalu mengidentifikasi dia punya masalah dengan baik. Itu sih menurut saya. Mungkin masih ada tanggapan, saya persilahkan. Saya teman. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman Ange yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya ingin memberikan komentar kepada makalah yang dibuat oleh teman Ange. Jadi di sini saya ini bingung, ini sebenarnya makalah atau proposal, karena memang kaidah penulisannya sudah bagus, tetapi kemarin itu kan kalau tidak salah itu kan harus ada dia punya solusi, dampaknya seperti apa. Jadi di sini ini kan tentang organisasi teman Ange punya. Jadi saya tidak melihat dampak dan juga solusi yang harus diberikan. Misalnya kan ini kemarin kita kan tentang kasus yang lagi tren. Jadi sekarang saya tidak menemukan itu, dan penulisannya ini nih lebih mengarah ke proposal bukan ke makalah. Jadi itu saja dari saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi, saya persilakan.
Apakah masih ada atau apakah bisa saya menanggapi balik komentar dari teman-teman? Artinya sudah tidak ada teman, silahkan. Oke, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah begitu jeli memperhatikan makalah saya dan memberikan banyak masukan dan solusi. Jadi di sini sejujurnya di sini saya sedikit bingung karena pada pertemuan kita waktu itu Ibu mengatakan bahwa akan dijadikan proposal begitu, sehingga bisa jadikan penelitian lanjutan, sehingga masalah yang saya ambil ini sesuai dengan judul proposal saya begitu. Dan mungkin saya ingin sedikit masukan dari teman-teman, apakah masalah saya ini judul dari makalah saya ini apakah tetap bisa saya lanjutkan untuk saya identifikasi ataukah harus saya ganti? Mungkin saya minta butuh masukan dari teman-teman. Itu saja saya kembalikan. Teman Ange minta bicara. Ya, saya persilahkan. Baik, kalau menurut saya kasus yang teman Ange ini kalau bisa diganti saja karena kemarin kan Ibu minta kita cari kasus yang sedang trending. Kalau teman Ange punya kan tentang hubungan organisasi itu, menurut saya itu kasusnya tidak trending begitu. Baik, terima kasih untuk masukannya. Mungkin ke depan beberapa hari ke depan jika bisa saya akan memperbaiki makalahnya. Apakah masih ada tadi dari teman Adriana Besin mengatakan bahwa untuk revisi berikutnya bisa saya menambahkan dampak terhadap pendidikan serta narsisme dari kasus tersebut. Terima kasih untuk masukannya, bisa saya terima. Apakah dari teman-teman lain masih ada yang ingin ditambahkan? Saya persilahkan. Izin bicara. Ya, saya persilahkan. Baik, teman Ange, kan teman Ange punya tadi kan itu kan tentang organisasi. Jadi kalau saran dari saya, mungkin juga dari teman-teman yang lain mungkin sependapat, di sini mungkin teman Ange itu cari kasus yang sekarang tuh lagi trending. Seperti kebanyakan tentang media sosial begitu, tentang pokoknya yang sedang trending lah, yang bisa memberikan dampak di sini lebih menuju ke dampak negatif, bukan positif. Dampak negatif terhadap perkembangan pendidikan anak-anak saat ini. Jadi menurut saya itu saja, saya kembalikan. Oke, baik. Jadi menurut pendapat teman-teman di sini saya sedikit paham dan sedikit mengerti karena yang dimaksudkan itu dampak terhadap pendidikan. Dan teman mengatakan bahwa di sini dampak yang arahnya ke hal-hal yang negatif. Jadi pikiran saya di sini mulai terbuka karena menurut saya terkait dengan judul saya itu kan hubungan keaktifan organisasi dengan kepercayaan diri. Mungkin kalau berkaitan dengan organisasi menurut saya ada juga dampak terhadap pendidikan, di mana ketika seseorang terlalu aktif dalam organisasi juga bisa berdampak terhadap pendidikannya, karena dia ada yang malas kuliah, ataupun ada yang sering aktif dalam organisasi sehingga dia tidak mengikuti perkuliahan, dia kegiatan terus hingga kelelahan dalam mengikuti perkuliahan. Mungkin menurut saya tidak perlu menggantikan judulnya, hanya mungkin saya menambahkan dampak yang di sini dampak artinya dalam hal-hal yang negatif begitu. Apakah seperti itu teman-teman? Iya teman, saya seperti itu. Kalau misalnya teman Anggi sudah bukan tidak mau, maksudnya sudah pas dengan judulnya, mungkin teman Anggi sudah harus menambahkan dia punya dampaknya. Itu dengan solusi yang untuk mengatasi dampak dampak negatif tadi. Kalau dari saya sepakat untuk misalnya tidak menggantikan judul, tetapi hanya menambahkan dampak dengan solusi. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin menambahkan teman Pera tadi saya melihat. Baik, tadi saya sependapat dengan teman Ocin, mungkin teman tidak perlu menggantikan judulnya, hanya untuk di bagian dampaknya itu setidaknya ada dampak terhadap pendidikan. Tidak harus dampak negatif, dampak positif pun itu perlu kita masukkan. Gitu, teman. Baik, terima kasih untuk masukan teman-teman, sangat luar biasa. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak sehingga untuk kebaikan makalah saya ke depannya.
Jadi baik, di sini juga masih ada 2 orang teman kita yang makalahnya belum kita bahas. Waktu dan selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk membahas mengenai makalah dari teman Jerifan Adi. Kepada teman-teman yang ingin berkomentar, saya persilakan. Saya teman Ange. Saya persilakan. Baik, jadi menurut yang saya baca dari makalahnya teman Jerifan, kan makalahnya itu berjudul tentang guru BK yang mencabuli siswanya begitu. Jadi di dalam makalah itu ya sebaiknya dikasih solusi bagaimana misalnya pihak atau dari sekolah tersebut tuh memberikan sanksi atau apa begitu untuk guru BK-nya begitu. Terus ada kalau bisa masukkan saran-saran dari misalnya dari orang tua siswa, terus dari kepala sekolah, dari guru-guru untuk mengatasi kasus yang pencabulan tadi begitu menurut saya. Baik, terima kasih kepada teman Lola. Mungkin masih ada teman-teman lain, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk teman Lola yang sudah berkomentar terhadap makalah teman Jerifan. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit di jaringan. Baik, teman-teman semua, apakah masih ada yang ingin berkomentar terkait dengan makalah teman Jerifan Adi? Saya persilakan. Apakah masih ada yang ingin berkomentar? Saya persilakan. Sudah tidak, teman. Oke, baik. Kepada teman Jerifan Adi, mungkin apakah Anda ingin menanggapi balik komentar dari teman Lola Hayon? Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk ini waktu dan kesempatan diberikan. Jadi mohon maaf sekali tadi saya jadi terlambat masuk mungkin karena jaringan juga. Jadi saya masih belum terlalu mendengar semut tadi komentar dari teman Lola. Kalau bisa diulangi kembali supaya saya juga bisa mendengar dengan baik dan bisa dipahami. Teman Lola mungkin bisa mengulangi kembali komentarnya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan mengulangi. Jadi makalahnya teman Jerifan itu kalau bisa ditambahkan di bagian saran itu, saran dari misalnya dari kepala sekolah, terus dari guru-guru, terus dari orang tua untuk mengatasi masalah tersebut begitu. Terus nanti ada kasih dampaknya juga terhadap itu guru BK dan juga terhadap anak yang dicabuli begitu. Baik, terima kasih. Langsung saja teman Jerifan Adi menanggapinya. Oh ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Jadi komentar dari teman Lola, terima kasih. Komentar yang sangat membangun. Nanti saya akan memperbaiki ini kesalahan pada pembuatan makalah untuk nanti direvisi kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Lula maupun teman Jerifan. Jadi harapan saya kepada teman-teman semua yang makalahnya di komentar, harap menuliskan komentar-komentar dari teman-teman sehingga dalam revisi ke depannya ini ada perubahan, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Oke, baik, kita lanjut ke makalah dari teman Maria Bernadette Pascalia. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk berkomentar.
saya teman. Baik, kalau menurut saya dari makalahnya teman Ririn, mungkin di struktur penulisannya saja. Mungkin harus disesuaikan seperti yang Ibu berikan contoh kemarin. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada teman Veronica. Apakah yang lain masih ingin menanggapi? Bakal dari teman Ririn, saya persilakan. Kesempatan dibuka seluas-luasnya. Pada teman-teman, saya persilakan. Teman-teman, saya berikan kesempatan untuk berkomentar terhadap makalah teman Ririn. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang berkomentar, Saya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya sudah membaca makalah dari teman Ririn. Jadi di situ menurut saya itu sudah, maksudnya kasusnya sudah kena. Tetapi yang maksudnya seperti yang saya sudah nilai di teman sebelumnya tadi, itu yang tidak sesuai dengan piramid yang Ibu berikan waktu perkuliahan kapan hari. Jadi baik teman-teman, tambahan dari saya juga tadi saya lupa. Mungkin untuk di bagian isinya, mungkin teman Ririn lebih bisa mengidentifikasi masalahnya dengan baik. Misalnya faktornya atau apa, pokoknya lebih baik lah untuk mengidentifikasi masalah itu. Sekian. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar. Saya rasa mungkin komentar teman-teman ini tidak perlu ditanggapi lagi karena memang nyatanya seperti itu. Jadi baik teman-teman, mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini saja karena tadi kita sudah membahas kurang lebih sekitar. Maaf, sebelumnya saya punya belum di. Ibu dengan apa? Ibu izin dulu. Teman Febrile Mohon komentar. Mohon maaf teman-teman semua, mungkin ini kelalaian saya. Yang terakhir kita akan membahas mengenai makalah teman Veronica Evanti Osari. Kepada teman-teman yang ingin berbicara, saya persilakan. Saya persilakan. Baik, saya sudah membaca makalah dari teman Veronica Evanti Osari. Sudah Kepada teman Yasufina Ermen, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi saya sudah membaca makalah yang dibuat oleh teman kita Veronica Evanti Osari. Jadi di situ kan kasusnya itu selama masa pandemi ini kenapa pemerintah masih menerapkan pertemuan tatap muka terbatas kah? Itu topiknya pro kontra PTM di tengah COVID antara orang tua siswa dengan Kementerian Pendidikan. Iya teman, iya pokoknya maksudnya begitu. Jadi di sini saya rasa penulisannya itu sudah bagus dan sudah sangat berkaitan dengan pendidikan, sangat-sangat. Malahan kita juga semua merasa, mungkin bukan hanya teman Veronica saja yang merasa itu, kita sekarang juga maksudnya merasa tuh di posisi itu kita juga kuliah secara online, jadi macamnya pembelajaran itu tidak berjalan efektif. Kemudian menurut saya kasusnya sudah pas, tetapi di sini mungkin masukan dari saya lebih mengarah kepada struktur yang Ibu berikan waktu perkuliahan kapan hari. Karena kita kapan hari Ibu bilang kalau kita membuat makalah, maka harus mengikuti struktur yang dia buat. Mungkin kalau teman-teman seandainya belum mengetahui strukturnya, nanti sebentar saya langsung share saja ke grup supaya kita jadikan itu sebagai pedoman untuk kita, karena saya rasa dari kita semua tadi kebanyakan yang salah itu di situ. Maksudnya kasusnya sudah bagus, kasusnya sudah banyak, sebenarnya sudah bagus sekali, tetapi kita
salahnya itu sejadi struktur yang Ibu berikan. Kita tidak sesuai dengan struktur tersebut. Jadi kalau dari saya itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Yosefina Ermen. Di sini saya ingin menambahkan sedikit, mungkin pendapat dari saya, kritikan dan masukan dari saya ini kurang lebih sama seperti teman Yosefina Ermen. Karena menurut saya, sebaik apapun isi makalah teman-teman, namun jika strukturnya itu hal yang paling mendasar itu keliru, maka bagi saya itu sudah menjadi poin minusnya. Jadi untuk makalah dari teman Veronica tadi, saya melihat bahwa di strukturnya itu sudah baik, hanya memperhatikan kaidah penulisan makalah yang benar gitu. Mungkin dari ketebalan hurufnya,